Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari bersimbah darah membangun negara demokrasi, tetapi Presiden Joko Widodo hanya sekejap saja merubahnya menjadi negara dinasti. Selama bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun dan untuk melepaskan dari penjajahan Belanda bersimbah darah dengan memakan korban nyawa manusia dan mengorbankan harta kekayaan yang tidak terhingga banyaknya atau tidak terhingga nilainya dengan tujuan membangun negara yang merdeka, mempunyai hak-hak yang sama dalam bernegara dengan sistem demokrasi. Sesuai kehendak rakyat Indonesia bersatu membentuk negara hukum dan melakukan prinsip demokrasi. Selama ini prinsip negara Indonesia dan negara hukum sudah berjalan dengan baik. Tetapi saat Presiden Joko Widodo selaku penguasa Indonesia sekejap mata saja merubah prinsip demokrasi menjadi pemerintahan dinasti atau politik keluarga, menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming calon wakil presiden dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya mendatangi saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming sah atau memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan negara Indonesia menganut sistem dinasti dan semua menentukan kekuasaan dilandasi dengan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berakibatnya, bangsa Indonesia marah besar menjadikan negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan bersimbah darah saat Presiden Joko Widodo menjadi penguasa tertinggi di negara Indonesia hanya sekejap mata merubah menjadi politik dinasti atau politik keluarga. Kemarahan rakyat Indonesia menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat demokrasi atau pengkhianat bangsa dan asigap menuduh penjahat demokrasi. Akibat kemarahan rakyat sampai turun kelompok petisi 100 dan tokoh masyarakat dan forum pendidikan tinggi se-Bandung dan Jogja ingin menggugat ke DPR untuk melakukan sidang istimewa untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya yang dibenarkan oleh konstitusi demi terselenggaranya pemilihan umum yang netral dalam tahun 2024 ini. Harapan saya, semoga kelompok petisi 100 dapat menyatukan tokoh-tokoh masyarakat, forum pendidikan tinggi se-Bandung dan Yogyakarta, serta partai politik untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya demi terciptanya pemilihan umum yang netral dalam tahun 2024 ini. Selama bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun dan untuk melepaskan dari penjajahan Belanda bersimbah darah dengan memakan korban nyawa manusia dengan mengorbankan harta kekayaan yang tidak terhingga nilainya dengan tujuan membangun negara yang merdeka mempunyai hak yang sama dalam bernegara dengan sistem demokrasi. Jadi selama bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun untuk memerdekakan diri dan mengorbankan jiwa, ribuan jiwa
dan harta kekayaan yang tidak terhingga nilainya untuk menjadikan negara yang merdeka dengan menggunakan sistem pemerintahan yang sama hanya di depan hukum dan juga yang dilandasi dengan sistem demokrasi. Sesuai kehendak rakyat Indonesia bersatu membentuk negara hukum dan melakukan prinsip demokrasi. Setelah negara Indonesia merdeka, bersatu semua rakyat Indonesia, yaitu membentuk sebagai negara hukum, dan hukum itulah sebagai panglima yang tertinggi yang harus dihormati masyarakat lewat putusan hakim di pengadilan, dan juga harus kita sepakat melakukan dengan sistem demokrasi yang punya hak sama di negara ini, tidak ada yang dibeda-bedakan. Selama ini prinsip demokrasi dan negara hukum sudah berjalan dengan baik. Sejak zaman pemerintahan daripada Presiden Soekarno sampai sekarang ini sudah berjalan sistem demokrasi itu dengan baik, yang sama kedudukannya di hadapan hukum dan juga mempunyai yang sama dalam memegang jabatan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi saat Presiden Joko Widodo selaku penguasa Indonesia sekejap mata saja merubah prinsip demokrasi menjadi pemerintahan dinasti atau politik keluarga, menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming calon wakil presiden dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya mendatangi saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming sah atau memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Tetapi saat Presiden Joko Widodo memegang jabatan sebagai presiden dan sebagai penguasa tertinggi negara Indonesia ini, sekejap saja dia merubah negara demokrasi menjadi sistem dinasti atau sistem kekeluargaan, di mana sejak dia membangun negara dinasti tersebut dengan cara menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dengan cara mendatangi Ketua Mahkamah Agung Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai besannya, selaku ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat keputusan nomor 90 tahun 2023 ini, sehingga Gibran Rakabuming menjadi sah sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan negara Indonesia menganut sistem dinasti dan semua menentukan kekuasaan dilandasi dengan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 telah menjadikan negara Indonesia sebagai negara dinasti dan semua dijadikan jadi masuk politik dinasti atau politik keluarga, dan semua prinsip-prinsip demokrasi ditinggalkan yang sudah dirumuskan, yang semua akibatnya menganut sistem dinasti dan semua menentukan kekuasaan dilandasi dengan politik dinasti atau politik keluarga yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Akibat bangsa Indonesia marah besar menjadikan negara Indonesia sebagai negara demokrasi dengan bersimbah darah saat Presiden Joko Widodo menjadi penguasa tertinggi di negara Indonesia hanya sekejap mata berubah menjadi politik dinasti atau politik keluarga. Berakibat bangsa Indonesia marah besar, di mana bangsa Indonesia meraih negara demokrasi bersimbah darah untuk mengusir penjajah Belanda, tetapi setelah
Presiden Joko Widodo menjawab presiden selaku penguasa tertinggi di Indonesia, sekejap mata saja dia merubah menjadi politik dinasti atau politik keluarga yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemarahan rakyat Indonesia menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat demokrasi. Dan asik menuduh penjahat demokrasi. Akibat kemarahan rakyat sampai turun kelompok petisi 100 dan tokoh masyarakat dan forum pendidikan tinggi se-Bandung dan Jogja ingin menggugat ke DPR untuk melakukan sidang istimewa untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya yang dibenarkan oleh konstitusi demi terselenggaranya pemilihan umum yang netral dalam tahun 2024 ini. Harapan saya, semoga kelompok petisi 100 dapat menyatukan tokoh-tokoh masyarakat, forum pendidikan tinggi se-Bandung dan Yogyakarta, serta partai politik untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya demi terciptanya pemilihan umum yang netral dalam tahun 2024 ini. Sekian dan terima kasih.